Halo pemirsa setia Tempo, jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Morowali Utara, Bapak Delis Djurkarsson. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rini. Pak Delis ya, saya panggil Pak Delis ya. Nah, pemirsa, Bapak Delis ini adalah Bupati Morowali Utara periode kedua ya. Izinkan saya membacakan sekilas profil beliau. Baik. Pak Delis Djurkarsson Hehi lahir di Beteleme tanggal 25 Juli 1976. Beliau sempat menjadi senator wakil Provinsi Sulawesi Tengah ya Pak. Betul. Kemudian lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, ini beliau seorang dokter juga. Iya. Spesialisasi ada Pak? Sempat mengenyam pendidikan spesialisasi radiologi, tapi nggak selesai sampai semester 6. Oke, tapi it's okay. Sekarang Ya. jadi ketua kepala daerah ya. Ya. Oke. Nah, beliau juga aktif dalam organisasi mahasiswaan ya Pak ya. Ya. Selama Dulunya ketika mahasiswa. sekarang aktif di pemerintahan harusnya. Iya. Baik, dalam periode kedua ini tentunya kita akan mendengar terobosan dari Pak Delis ya. Setelah apa yang beliau lalui di periode pertama selama 5 tahun, kemudian apa yang akan beliau lanjutkan dan kembangkan di periode kedua. Nah, langsung saja kita berbincang. Pak Delis, ini di periode kedua, adakah yang Bapak lanjutkan atau ada yang Bapak kembangkan dari apa yang dilakukan di periode pertama untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat? Ya, secara prinsip kami melanjutkan apa yang telah kami kerjakan di periode pertama. Karena visi kami adalah terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera Mbak Rini. Jadi kalau saya istilahkan ini SCS Jilid 2. Jilid 2 ya, sehat, cerdas, sejahtera Jilid 2. Kenapa? Karena pertama alasannya Morowali Utara ini kabupaten yang relatif baru. Baru usia 13 tahun, hari ini berdiri di usia 12 tahun. Tahun ini 2025, nanti Oktober. Berarti hal-hal yang perlu kami penuhi adalah kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat. Apa itu kebutuhan mendasar? Yang pertama terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan peningkatan kesejahteraan, terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah, antar desa di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian penataan birokrasi sebagai mesin penggerak daripada pemerintahan yang ada. Kami masih fokus pada 5 hal itu, dan di periode kedua ini kami tambahkan lagi satu misi, yaitu membangun pusat-pusat ekonomi baru yang merata dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata di Kabupaten Morowali Utara. Oke, dari sisi tadi kesehatan dulu ya, sebagai seorang dokter. Baik. Tentu kesehatan jadi kunci ya untuk Betul. menuju sukses yang selanjutnya, entah itu kesejahteraan, entah itu kemudian pendidikan dan seterusnya. Nah, kesehatan ini apa yang jadi prioritas untuk periode kedua? Misi kami meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara. Nah, ketika bicara akses, maka saya selalu menyampaikan kita bicara 3 hal. Yang pertama, akses terhadap pendanaan. Seringkali masyarakat tidak bisa berobat karena tidak ada biaya. Yang kedua, akses terhadap sarana prasarana. Sejauh mana masyarakat bisa menjangkau sarana prasarana kesehatan yang kita miliki. Yang ketiga, akses sumber daya manusia. Seringkali sarananya ada, tenaganya nggak ada. Tenaga medisnya kurang. Jadi bagaimana juga masyarakat bisa mengakses sumber daya manusia dalam hal ini, baik tenaga medis maupun para medis yang ada. Nah, kami fokus pada 3 hal itu. Ya, kami bersyukur 4 tahun pemerintahan kami, tahun keempat ini kami memasuki, maka Morowali Utara, kami sesuai dengan komitmen kami, Morowali Utara telah mendapatkan predikat Universal Health Coverage dan telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat 4 kali berturut-turut, karena kami telah predikat UHC dengan cakupan selalu di atas 100% rata-rata. Oh, di atas 100% ya? Ya, artinya tidak ada lagi masyarakat Morowali Utara yang tidak bisa berobat karena alasan biaya. Yang kedua, akses sarana prasarana. Kami telah membangun fasilitas kesehatan sampai ke tingkat pedesaan, puluhan pustu yang telah kami bangun, kemudian mengembangkan rumah sakit yang kami miliki, menambahkan sarana prasarana yang lain, itu juga kami lakukan. Kemudian segi sumber daya manusia, kami memastikan semua desa memiliki tenaga kesehatan. Kemudian secara khusus rumah sakit sendiri kami menambahkan terus untuk
tenaga-tenaga dokter spesialis. Sehingga kita berharap ke depan masyarakat Morowali Utara bisa ditangani di sana tanpa perlu dirujuk lagi. Nah, berkaitan dengan komitmen kami terhadap sumber daya manusia, tahun kemarin kami menerima penghargaan sebagai kabupaten yang peduli nakes. Oh, peduli tenaga kesehatan dari Menteri Kesehatan ya. Wow. Ya, saya saat itu satu-satunya kepala daerah yang menerima penghargaan di bidang itu. Apa itu bentuk peduliannya waktu itu sampai Ya, dapat kami memberikan penghargaan? insentif yang cukup kepada mereka untuk baik tenaga spesialis maupun tenaga dokter umum, sehingga mereka mau mengabdi di Kabupaten Morowali Utara. Juga kami memberikan fasilitas yang lain, kalau dokternya dari luar maka menyediakan perubahan dan juga kendaraan dinas. Oh, berarti ada insentif ya, sehingga Betul. dokter itu tergugah atau mau bergerak bertugas di Morowali Utara, ya. Iya, karena banyak ya kita dengar ada kesulitan keterjangkauan dan sebagainya, betul. sehingga urung jadinya ya gitu. Betul. Ya. Oke, baik, itu menarik sekali Pak, Ya, inspirasi untuk daerah lain iya. ya. Nah, di sisi pendidikan nih, tadi kesehatan, ya. Pendidikan, gimana pendidikan? Ya, strategi. Kami sadar betul bahwa walaupun Morowali Utara itu kaya dengan sumber daya alam, pembangunan sumber daya manusia adalah sesuatu hal yang harus kami perhatikan benar. Karena kenapa? Kami tahu persis bahwa sumber daya alam pasti habis. Tapi sumber daya manusia itu akan terus bertahan dan akan terus berlangsung. Nah, karena itu kami fokus untuk bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Secara yang pertama juga akses pendanaan. Kami telah menerapkan pendidikan gratis. Di sekolah-sekolah SD dan SMP yang merupakan domain daripada kabupaten ini tidak boleh ada lagi pungutan biaya. Kecuali sukarela ada orang tua yang tergerak menyumbang ke sekolah, itu lain soal. Tapi kalau secara kewajiban itu tidak ada. Tidak boleh pungutan ya? Tidak boleh. Kemudian yang berikut, seluruh mahasiswa Morowali Utara yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, itu kami berikan beasiswa setiap tahunnya. Kurang lebih 3.000-an mahasiswa yang kami berikan beasiswa setiap tahunnya. Itu harus daftar dulu tapi ya? Dia hanya menyiapkan persyaratan, kartu mahasiswa, keterangan aktif kuliah, bukti pembayaran SPP tahun sebelumnya, semester sebelumnya, seperti itu. Berarti pembayaran SPP di kampusnya itu dibayarin oleh? Tidak semua. Kami ya hanya membuktikan bahwa betul-betul dia masih aktif kuliah. Pembayaran SPP itu menjadi bukti bahwa yang bersangkutan benar masih kuliah dan berhak mendapatkan beasiswa. Beasiswa, oke. 3.000 Pak ya? 3.000-an rata-rata per tahun. Luar biasa. Itu dengar-dengar kirim mahasiswa juga ke ya, China, kami ya, udah 3 tahun ini mengirimkan mahasiswa ke China. Walaupun memang tantangan utama itu adalah keberanian anak-anak kami untuk merantau keluar. Nah, itu masih menjadi tantangan. Seringkali kami membuka kuota lebih, yang mendaftar sedikit. Peminatnya Kayak pertama 3 tahun yang lalu kami buka kuota itu 5, yang daftar 2. Oh, mungkin kendala bahasa juga kali ya? Bahasa kan mereka akan dipersiapkan sebenarnya. Hanya masalah keberanian untuk menempuh ilmu sampai ke negeri Cina ini yang belum ada. Berarti perlu ini ya, dorongan ya, perlu meyakinkan mereka bahwa dunia hari ini sama, udah nggak ada batas-batas, bahwa hidup di Cina sama hidup di Jakarta sama aja. Komunikasi bisa kita bangun dari jarak jauh. Bisa gitu kapan saja. Itu menarik sekali tuh. Peluang banget itu sebenarnya ya, bisa ke sana. Oke, pendidikan. Nah, kemudian kesejahteraan gimana? Nah, sebelum saya masuk ke kesejahteraan, Mbak Rini, pendidikan vokasi juga kami galakan. Oh, ada. Ya, karena kami sadar betul bahwa kebutuhan tenaga skill ini dibutuhkan karena Morowali Utara adalah daerah tujuan investasi. Sehingga kami menyiapkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk memberikan keahlian bagi generasi muda di Kabupaten Morowali Utara. Baik pelatihan teknik pengelasan, operator, ekskavator, kemudian sopir DT, ini kami lakukan. Dan kami subsidi dari pemerintah daerah. Mungkin bisa kerjasama sama Politeknik Tempo ya Pak? Karena Politeknik Tempo juga sekolah vokasi ini. Iya, saya tadi tertarik melihat ternyata Tempo punya politeknik ini. Jadi mungkin wartawan kami, mungkin dari Kominfo kami bisa magang atau anak-anak kami juga bisa kuliah belajar di sini yang minat terhadap dunia jurnalis dan grafis dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali Pak. Nah, itu dari sisi pendidikan artinya sudah ada growth berapa nih? Kan sudah
4 tahun nih. Ya. Nah, itu ada beasiswa. Ya. Nah, kemudian itu bertambah terus sampai akhirnya 3.000 tuh gimana, Pak? Ya, jadi rata-rata per tahunnya itu 3.000 Mbak Rini. Karena ada yang tamat, ada yang masuk. Iya. Ada yang lulus, ada yang masuk lagi. Jadi range-nya ini kurang lebih di angka 3.000. Kadang lebih 3.100, kadang 2.900. Nah, jadi range total mahasiswa kita itu ada di angka range 3.000-an setiap tahunnya. Tapi tidak ada keharusan mereka harus kembali ke Morowali. Tidak harus. Ini hanya bagian daripada support kami supaya mereka mau kuliah, mau meningkatkan ilmu, bahwa ada perhatian pemerintah, walaupun tentunya itu tidak mencukupi segala kebutuhan mereka berkaitan dengan pendidikan mereka. Tapi ada support, ada perhatian pemerintah untuk memotivasi mereka untuk mengejar ilmu. Nah, sekarang masuk ke kesejahteraan. Iya. Tentu setelah sehat, pintar, cerdas Ya. Berkembang, sejahtera. Nah, sejahteranya ini gimana? Tentu ada hubungan dengan ekonomi ini nanti. Betul. Nah, jadi di awal pemerintahan kami telah bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor melakukan penelitian atas 2 hal. Yang pertama, potensi komoditas unggulan Kabupaten Morowali Utara per wilayah. Oke. Jadi kami petakan per kecamatan potensinya sesuai dengan keilmuan dari pertanian, potensinya cocok tanaman apa. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan penelitian terkait dengan potensi usaha masing-masing desa. Desa. Apa sih potensi usaha di desa itu yang bisa dikembangkan. Nah, dari hasil pemetaan itulah maka kami kemudian mengucurkan kami yang namanya program BKK, Bantuan Keuangan Khusus Desa. Kami berikan 300 juta per desa khusus untuk modal usaha bagi pelaku UMKM. Ini di luar dana desa ya? Di luar dana desa. Dan khusus untuk pelaku UMKM, untuk modal usaha. Sehingga hari ini tercatat di kami kurang lebih sudah ada 1.600 kelompok UMKM baru yang muncul di Kabupaten Morowali Utara selama 3 tahun, hampir 4 tahun ini. Itu insentif atau pinjaman, Pak? Itu adalah modal kerja bagi mereka yang mereka putar di kelompok mereka, yang mereka kelola secara komunal secara komunal, secara kelompok. Dan mereka pertanggungjawabkan di kelompok itu. Nah, itu kontribusi untuk pertumbuhannya sudah ketahuan? Nah, itulah. Ini kami sadar inilah yang berkontribusi kenapa Morowali Utara tahun 2022 menempati kabupaten yang dengan pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi seluruh Indonesia. Di angka 36%, kemudian di periode di tahun 2003 juga kami masih angka di 23%. Selalu pertumbuhan ekonomi kami double digit. Kalau dikatakan bahwa ini karena pengaruh sektor tambang dan hilirisasi tambang, maka kami boleh katakan Morowali itu jauh lebih masif. Tinggi, ya, untuk pertambangan. Baik segi industrinya maupun segi pertambangannya. Juga beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara juga seperti itu. Tapi kenapa kami menempati peringkat kedua? Karena mungkin sektor UMKM kami ini bergerak. Nah, demikian juga sektor pertanian. Karena sebagian besar bantuan kami juga untuk sektor pertanian. Nah, itu mungkin hasil yang membuat hasil pertumbuhan ekonomi kami itu tinggi. Karena sektor mikro kecil ini masih bergerak ya, dan menjadi roda pendorong perekonomian di daerah. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang tambang. Seberapa signifikan sih tambang itu membawa kesejahteraan juga untuk masyarakat? Ya, secara signifikan untuk daerah lingkar tambang ini memang membawa pengaruh yang cukup signifikan. Di sekitarnya saja ya? Iya, lingkar tambang secara khusus saya bicara. Karena kenapa? Yang pertama membuka lapangan kerja. Yang kedua, UMKM juga sebagai multiplier efek kehadiran orang yang masuk tentunya memberikan peluang restoran dan lain sebagainya, penginapan, rumah kos dan lain sebagainya. Ya itu seperti itu. Nah, untuk daerah sendiri ya kami kebagian dana bagi hasil dari hasil pertambangan. Tapi tentunya ini tidak merata, karena tidak semua daerah kami punya daerah tambang. Tidak semua kecamatan punya potensi tambang. Sehingga itulah cara saya bagaimana mendistribusikan pendapatan, bagaimana mendistribusikan dana uang daerah ini supaya merata kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Maka kami membuat program itulah. Yang di periode pertama kami mengalokasikan 300 juta per desa. Yang tadi. Nah, di periode kedua kami ini kami mengalokasikan 1 miliar satu desa. Luar biasa. Itu dananya dana APBD, Pak? APBD. Wah, mantap. Iya, jadi di luar dana desa, di luar alokasi dana desa. Kami mengalokasikan 1 miliar satu desa untuk pembangunan 70% untuk pembangunan infrastruktur di desa. Jadi untuk pembangunan jalan lingkungan, sarana air bersih. 1M itu tadi ya? Ya, jalan tani, seperti itu.
20% untuk UMKM, untuk pengembangan usaha. 5% untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa. Ya, kita berharap perangkat desa juga kualitas SDM-nya bisa meningkat. Kemudian 5% untuk perlindungan sosial. Jadi kami mendaftarkan masyarakat desa, khususnya pekerja rentan, pekerja sektor informal, petani nelayan, buruh kasar, buruh bangunan, kemudian tukang ojek, sopir rental, ya seperti itu, pekerja-pekerja sektor informal, pekerja rentan, kami ikutkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oh, mantap, Pak. Iya. Jadi kurang lebih program ini baru mulai jalan tahun ini. Kami masih dalam proses pendataan kalau ini, tapi dananya kami sudah siapkan. Nah, harapan kami apa? Yang pertama, memberikan perlindungan ketika pekerja sektor informal ini mengalami kecelakaan kerja. Misalnya dia ke kebunnya mengalami kecelakaan, dia melaut dia mengalami kecelakaan, dan juga memberikan asuransi jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah. Jadi ketika ada petani nantinya meninggal atau ada nelayan, maka akan menerima santunan kematian 42 juta rupiah. Jadi tidak harus selalu Pemda yang ikut turun untuk memberikan sumbangan itu ya. Mereka punya jaring pengaman sendiri gitu ya. Iya. Jadi kita siapkan dananya seperti itu. Pak, untuk tadi ya program yang 1M 1 desa itu sudah jalan? Ya, tahun ini jalan. Tahun ini jalan. Sudah jalan. Ya, alokasi anggarannya sudah ada 125 miliar kami alokasikan. Nah, untuk pengelolaannya itu bagaimana menjaga supaya ini nggak bocor, supaya ini tetap firm gitu sesuai sasaran. Jadi itu plot dana ke desa 1 miliar. Maka desa mengusulkan program kegiatan yang akan didanai dengan uang 1 miliar. Betul. Tapi itu tidak dikelola oleh desa. Itu dikelola oleh OPD terkait, dinas terkait. Jadi kalau misalnya dia mengusulkan jalan lingkungan, berarti itu masuk ke PUPR. Begitu. Kalau dia mengusulkan jalan tani, berarti masuk ke dinas pertanian. Nah, kalau dia mengusulkan misalnya sarana air bersih, berarti itu masuk juga PUPR. Nah, cuman kami udah memberikan jatah. Ini jatahmu. Silakan mau dipakai apa ini uangnya. Nah, desa lah yang mengusulkan. Baik. Ini untuk apa? Yang pertama bahwa terjadi pemerataan pembangunan desa. Yang kedua untuk mengatasi hambatan selama ini musrembang. Seringkali kita melakukan musrembang dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, tapi apa yang diusulkan desa ternyata begitu sampai ke kabupaten tidak teranggarkan. Nah, dengan kebijakan 1 miliar 1 desa ini, maka tidak ada lagi desa yang tidak tersentuh pembangunan. Karena mereka lah yang mengusulkan 1 miliar ini mereka manfaatkan untuk langsung ke OPD terkait, dieksekusi gitu. Dieksekusi. Baik. Pak, ini visi jangka panjangnya seperti apa sih kalau tadi selain ada kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ada sangkutan dengan infrastruktur dan kesejahteraan, ada sangkutan dengan infrastruktur dan perekonomian. Nah, untuk goal periode ini apa nih? Ini periode kedua, ada 10 tahun. Tentunya kan sebagaimana visi kabupaten ini, ya tentunya terwujudnya tujuan airnya, pelabuhan airnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Nah, sehat, cerdas, dan sejahtera ini kan indikatornya jelas, terukur. Ya, kalau saya bilang daerah yang maju dan berkelanjutan, itu indikatornya kabur. Tapi kalau sehat, cerdas, sejahtera ini indikatornya jelas. Kabupaten sehat itu ada indikatornya. Ada 12 indikator kabupaten sehat. Kalau ini tercapai, ya dulu kami peringkat 12, sekarang kami udah peringkat 3. Di Sulawesi Tengah ada 13 kabupaten kota. Indikator cerdas juga kan ada indikator masyarakat cerdas. Kemudian sejahtera kan juga diukur dari IPM, dari PDRB, dari pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya visi kami adalah visi yang terukur. Kalau istilahnya pelabuhan tujuan kami ini koordinatnya jelas. Tidak. Pokoknya kayak mau ke pelabuhan itu, koordinatnya mana nggak jelas. Arahnya kemana? Nggak jelas. Karena kan visinya terlalu luas, indikatornya tidak terukur, tidak ada indikator pasti. Nah, kami sengaja membatasi itu visi ini pada sesuatu capaian yang indikator capaiannya ini memang ada. Sehingga kita memastikan, benar kami sudah sehat, benar kami sudah kabupaten sehat, benar kami sudah kabupaten cerdas. Misalnya indeks literasi, indeks numerasi, itu jelas ukurannya. Kemudian sejahtera juga ukurannya jelas. Nah, untuk literasi numerasi dalam sektor pendidikan, kami sekarang udah peringkat 1-2 seprovinsi untuk SD, SMP. Sehingga ini kan jelas ini. Betul. Pencapaiannya jelas. Capaiannya jelas. Pak, ketika retret kemarin kan
Pak Mendagri ya, Pak Tito Karnavian menyampaikan, ayo kepala daerah kreatif lah dalam memunculkan atau berinovasi dalam hal membuka sektor-sektor potensi pendapatan baru nih di daerah untuk meningkatkan PAD. Nah di Morowali Utara seperti apa itu? Ya, memang ini tugas tanggung jawab yang berat bagi daerah khususnya untuk bagaimana menumbuhkan sumber-sumber pendapatan yang baru. Nah, kami pernah menyampaikan dalam diskusi pada saat retret, kami tentunya mengharapkan dukungan regulasi pemerintah pusat sehingga memberikan ruang lebih bagi kami daerah untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada sebagai sumber pendapatan kami. Contoh misalnya hari ini di tempat kami banyak alat berat, banyak ekskavator, banyak doser dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan regulasi yang kami bisa memungut pajak atas alat berat tersebut. Nah, ini beberapa contoh kecil. Dan seandainya pusat membuat regulasi yang menjadi acuan dasar kami untuk memberi ruang kami untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lain, tentunya ini akan sangat membantu kami daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Oke, menarik sekali tadi ada usulan terobosan pendapatan ya untuk meningkatkan PAD. Baik, pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kita hari ini. Tak terasa ini sudah di penghujung acara. Sebelum menutup perbincangan ini, silakan Pak Delius untuk memberikan pesan untuk masyarakat Morowali Utara. Silakan. Ya, pertama tentunya saya berterima kasih dulu untuk Tempo. Hari ini sudah boleh diundang tempat ini. Sebelum juga acara ini kami berdiskusi panjang dan banyak sekali informasi yang kami terima dan tentunya melengkapi kami sebagai kepala daerah. Nah, secara khusus kepada masyarakat Morowali Utara tentunya terus mohon doanya, mohon dukungannya karena membangun daerah ini tidak bisa bupati dan wakil bupati atau pemerintah daerah sendirian, tapi hasil kolaborasi sinergitas antar seluruh elemen yang ada, baik pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, TNI Polri, Kejaksaan, juga instansi vertikal yang lain, juga setiap elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, sekecil apapun kontribusi yang kita berikan, itu akan sangat memberikan dampak yang signifikan bagi daerah kita. Kontribusi kecil-kecil ini ketika dikumpulkan akan menjadi kontribusi yang besar bagi daerah. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat Morowali Utara, mari kita mendoakan daerah kita dan mari bersama-sama kita bergandengan tangan membangun daerah yang kita cintai, Kabupaten Morowali Utara, Bumi Tepuasa Arwah. Mantap sekali itu pesannya. Mengena di hati masyarakat Morowali Utara. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih Pak Delis untuk kehadirannya. Saya juga terima kasih sudah diundang. Baik pemirsa, program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Akhir kata saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.